Halo Supers, gue Arif di sini. Di video kali ini gue ingin ngasih tahu kalian bagaimana caranya memverifikasi pajak di Google AdSense. Dan video ini gue buat karena banyak yang request, banyak yang nanya di grup gue, "Bang, gimana sih caranya memverifikasi pajak di Google AdSense?" Nah, karena itu gue langsung aja akan nge-share kepada kalian bagaimana tutorialnya. Let's go. Sebelum mengirimkan formulir verifikasi, tentunya teman-teman harus memiliki nomor TIN atau TIN. Di Indonesia, TIN sendiri yaitu berupa nomor NPWP yang ada di kartu NPWP kalian. Bagi teman-teman yang belum punya NPWP, bisa langsung pergi ke kantor pajak di kota kalian masing-masing untuk mendaftar NPWP. Jadi mendaftar NPWP itu tidak ribet ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai verifikasi formulir pajak di AdSense ya. Yang pertama, kalian bisa langsung aja masuk ke akun AdSense lewat mobile browser kalian. Kalau kalian pakai HP ya. Kalau saya di sini pakai Mozilla Firefox. Ketika teman-teman sudah masuk ke halaman utama akun AdSense, tentunya di situ paling atas ada pemberitahuan 1-4, yaitu pemberitahuan penting, periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirim informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Di situ kalian bisa langsung klik di kelola info pajak. Nah, bisa teman-teman lihat karena sebenarnya saya di sini sudah menginformasikan info pajak ya. Saya telah konfirmasi info pajak, jadi untuk itu saya akan mengirimkan formulir ulang ya. Nah, untuk sekilas diketahui bagi teman-teman yang sudah berhasil mengkonfirmasi formulir pajak dari bisa dilihat, jadi bisa dilihat nih klaim-klaimnya semua sudah warna hijau ya, sudah diklaim. Jadi inilah bentuk dari informasi pajak yang sudah dikonfirmasi. Nah, untuk itu di video kali ini saya akan mencoba kirim formulir ulang, yaitu supaya teman-teman bisa tahu bagaimana caranya mengonfirmasikan pajak. Oke, di sini bisa teman-teman baca sendiri mengenai info pajak Amerika Serikat. Jadi jelaskan untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. IRS, Otoritas Pajak Amerika Serikat, mewajibkan info pajak dilaporkan dalam huruf A sampai Z atau angka. Nah, di sini ditanyakan apa jenis akun saya ya, atau jenis akun kalian masing-masing. Apakah itu non-individu atau perorangan. Jadi karena saya bikinnya sendiri dan mengelola sendiri akun AdSense saya, bukan merupakan korporasi, jadi teman-teman juga harus mengisi perorangan ya, karena ini tidak berkaitan dengan badan hukum ataupun dengan suatu organisasi seperti itu teman-teman. Jadi klik saja di perorangan. Nah, setelah itu klik berikutnya. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tentunya kita ini warga negara Indonesia. Kita klik tidak, teman-teman. Lalu berikutnya, pilih jenis formulir pajak W8. Nah, berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W8 diperlukan. W-8BEN, formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Sedangkan yang pilihan yang kedua yaitu W8ECI. Formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non-Amerika Serikat yang memperoleh penghasilan terkait perdagangan atau bisnis Amerika Serikat dan mengajukan formulir laporan pajak penghasilan AS. Berarti karena kita ingin mengklaim manfaat perjanjian pajak supaya kita tidak terkena pajak 30% dari Amerika Serikat, tentunya kita pilih yang pertama ya, W8BEN, yang pertama paling atas ya. Lalu klik mulai formulir W8BN. Nah, di sini teman-teman, formulir pajak W8BN. 1. Identitas pajak. Pastikan informasi ini sama persis dengan yang ada di dokumen pajak Anda dan bahwa formulir ditandatangani oleh perwakilan resmi dari entitas hukum ini. Nama individu, nama saya sendiri, dan nama DBA di sini ada. Berbisnis sebagai atau entitas yang diabaikan.
Nah, ini opsional. Yang opsional bisa diisi dan bisa tidak ya teman-teman, untuk yang opsional. Jadi kalian bisa membedakan mana yang harus diisi, benar-benar harus diisi, dan yang opsional. Di sini untuk penggunanya kita harus memilih yang Indonesia ya, karena kita dari Indonesia. Nomor identifikasi wajib pajak. Nomor identifikasi wajib pajak atau TIN adalah nomor pemosesan pajak yang diwajibkan oleh IRS. Nah, bisa kalian baca sendiri ya teman-teman. Jangan sertakan identifikasi pribadi asing lainnya seperti nomor registrasi penduduk Korea. Jadi wajib nomor NPWP yang diisi ya, atau nomor TIN. Jika mengklaim perjanjian, Anda wajib mencantumkan TIN asing. Jadi di sini kita isi TIN asing bahwa kita bukan penduduk Amerika Serikat. Kita orang asing di Amerika maksudnya ya. Jadi di sini saya akan memasukkan nomor TIN ya. Jadi saya tutup karena ini privasi ya teman-teman. Jadi mau saya sensor di sini ya. Nah, yang pertama sudah kita isi nomor TIN-nya. Kita akan menuju ke halaman yang berikutnya, yaitu alamat. Jadi ada beberapa halaman di sini, ada alamat, perjanjian pajak, peninjau dokumen, sertifikasi, dan aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat. Kita klik berikutnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Di sini untuk identitas pajaknya sudah kita isi. Nama individu, negara pelanggan, dan nomor pajak asingnya sudah kita isi. Sekarang kita isi alamat. Di sini ada beberapa opsi, ada alamat tinggal tetap. Nah, apabila kita memilih alamat tinggal permanen, maka akan diminta beberapa dokumen ya, teman-teman. Jadi saya akan memilih di sini alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap ya. Supaya tidak dimintai dokumen-dokumen yang lain seperti itu, teman-teman. Sebelumnya kita isi dulu alamatnya, teman-teman. Oke, ini sudah kita isi, teman-teman. Isi aja sesuai dengan alamat kalian masing-masing ya. Lalu klik berikutnya. Yang ketiga ada perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Ya, karena kita di sini tidak mau 30% ya, teman-teman. Jadi kita mengklik ya. Jika kita mengklik tidak, maka Undang-Undang Pajak Amerika Serikat dapat mengenakan pajak atau potongan sebesar 30% atas pembayaran yang dianggap sebagai pendapatan yang bersumber dari Amerika Serikat. Nah, makanya kita di sini memilih ya, supaya tidak dikenakan pajak ya, teman-teman. Jadi jangan lupa kita centang penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Kita pilih Indonesia. Oke. Tarif dan ketentuan khusus. Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan atau pungutan pajak dengan pengurangan tarif. Dan pengecualian ini berbeda antara negara dan jenis pendapatan tertentu. Pilih semua yang berlaku untuk Anda. Anda dapat mengklaim untuk segala jenis pendapatan di masa mendatang yang mungkin Anda rencanakan untuk diperoleh dari produk Google. Nah, apabila teman-teman ingin mengembangkan AdSense kalian di masa depan, tidak hanya berupa layanan AdSense ya, mungkin kalian juga ingin menambah di hal-hal lain seperti YouTube, Google Play seperti itu. Karena sekarang ada fitur-fitur baru ya, ada YouTube streamer dan lain-lain. Mungkin nanti kalian akan mengarah ke situ. Jadi ada baiknya kalian centangin aja semua, teman-teman. Jadi kalau kalian cuman ingin memilih AdSense aja juga boleh sebenarnya. Jika kalian hanya mendapat pendapatan di AdSense, tidak ingin mengembangkan bisnis kalian. Tapi jika kalian ingin menambah
layanan-layanan atau fitur-fitur lain di Google selain AdSense. Seperti kalian ingin bergabung dengan program-program yang lain, kalian bisa klik semuanya. Di sini ketika kalian klik layanan AdSense, maka akan ada pasal dan ayat. Jadi kalian harus memilih ya di sini. Yang sudah ada cuma ada satu ya, pasal 8 ayat 1 tentang tarif pemotongan pajak. Nah, pilih yang 0%. Nah, karena kita bukan warga negara AS, jadi kita pilih pasal 8 ayat 1 tentang 0% pengurangan tarif. Jadi kita tidak dikenakan tarif pajak di sini ya, teman-teman. Untuk layanan AdSense. Ya, kita klik aja semua, teman-teman. Ini juga kita klik aja supaya ketika kita punya program di Google yang lain, itu kita tidak dikenakan pajak ya. Kita tidak tahu ke depannya apakah ini akan kita gunakan atau tidak. Jadi menurut saya sebaiknya diklaim aja semuanya. Oke, dan klik berikutnya. Semua sudah kita isi, mulai nomor dan lain-lainnya. Jangan mengisikan nomor NPWP orang lain ya, karena nanti kalian bisa dikenakan sanksi ataupun kalian bisa saja dianggap memasukkan data, teman-teman. Jadi imbasnya ke AdSense kalian nanti ke depannya. Jadi setelah teman-teman mengisi semua seperti yang saya kasih tahu tadi, selanjutnya teman-teman bisa klik tanda centang yang ada di bagian keempat, peninjau dokumen. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Setelah itu klik berikutnya. Nah, tanda tangan di sini kalian bisa mengklik nama lengkap ya. Nah, kalian bisa mengetik nama lengkap untuk tanda tangan kalian masing-masing. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Jika kalian sendiri yang mengelola AdSense kalian dan mengisi form ini, jadi kalian pilih ya. Dan klik berikutnya. Jadi ada yang keenam, pertanyaan-pertanyaan berikut, teman-teman. Aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google IAS? Tidak. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasi akan dijalankan sebenarnya di luar Amerika Serikat, dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun termasuk fasilitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik akan berlokasi di luar Amerika Serikat. Jadi pajak ini sebenarnya dikenakan untuk warga Amerika Serikat ya, teman-teman. Ataupun bagi kita yang berbisnis di sana. Jadi karena kita berbisnis di Indonesia tidak dikenakan pajak sebesar itu, teman-teman. Saat ini untuk AdSense sendiri pajaknya berupa Rp0, jadi tidak dikenakan pajak ya sebenarnya. Jadi untuk layanan AdSense sendiri pajaknya itu 0%. Jadi tidak ada pajak untuk AdSense sebenarnya. Tapi tidak tahu di Indonesia sendiri apakah ntar akan dikenakan pajak juga ya. Itu kita lihat aja ke depannya bagaimana progresnya. Pernyataan tertulis perubahan 1. Jadi kalian bisa pilih di sini. Yang pertama, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Jadi apakah kalian sebelumnya sudah menerima pembayaran atau belum? Jika kalian ini baru, akun AdSense-nya baru, jadi kalian belum pernah menerima pembayaran sama sekali, kalian bisa klik yang pertama dan kirim. Nah, jika tampilannya seperti ini, selamat teman-teman sudah berhasil mengirim formulir verifikasi pajak. Jadi kalian sudah aman ya. Jadi tidak ada penundaan pencairan dan tidak ada pemotongan pajak untuk kalian. Sini bisa dilihat teman-teman, tarif pemotongan pajak 0%. Dan untuk 10% sendiri itu jika kalian ada menggunakan layanan lain di Google seperti film dan TV atau tentang mengenai hak cipta lainnya. Sedangkan untuk layanan AdSense sendiri itu pajaknya masih 0%. Jangan takut teman-teman ya. Nah, seperti itu. Itulah keuntungan dari memverifikasi pajak. Apabila kalian tidak melakukan verifikasi pajak
sampai waktu yang telah ditentukan, nanti kalian akan dianggap sebagai YouTuber dari Amerika Serikat atau YouTuber yang bekerja di sana seperti itu. Jadi apapun penghasilan dari AdSense kalian akan dianggap penghasilan dari Amerika Serikat dan akan dikenakan pajak. Jadi bagi kalian yang tidak ingin dikenakan pajak sampai 30%, itu harus cepat-cepat melakukan konfirmasi verifikasi pajak kalian. Kalian mengonfirmasi bahwa kalian itu bukan pengguna akun AdSense di Amerika Serikat seperti itu. Jadi begitulah sedikit informasi dari saya mengenai verifikasi pajak ini. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, silakan klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih.